kita kan namanya manusia kan tidak boleh menjadi manusia yang cepat puas. Dalam teori Black Swan ya, dari angsa hitam, ketika kejadian luar biasa banyak mengagetkan banyak orang. Forum ini bisa mewarnai kasana intelektual di Indonesia, kasana keilmuan, bisa memberikan kontribusi terhadap peradaban bangsa. Karena kita kalau teorinya Jürgen Habermas soal public sphere, bagaimana film ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan intelektual, terhadap situasi nasional. Forum intelektual, film ini akan terus konsisten ya dalam mengawal isu-isu kebangsaan, dalam baik dari sifatnya nasional maupun internasional, karena baik dari isu-isu nasional dan internasional kan saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Intel Muda, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga membahagiakan ya. Di edisi Kamis Manis perdana kali ini kita akan kumpas tuntas nih sebenarnya apa sih film itu dan siapa foundernya dan apa gagasan film untuk bangsa Indonesia. Nah sebelumnya Sobat Intel Muda jangan lupa dulu like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Forum Intelektual Muda. Oke, Sobat Intelektual Muda, terima kasih banget nih buat kalian yang sudah like, comment, and subscribe. Nah, ngomong-ngomong masalah film itu apa ya? Wadah seperti apa ya Forum Intelektual Muda? Pastinya namanya juga Forum Intelektual Muda, pasti digagas oleh para pemuda yang berintelektual. Tapi kira-kira siapa ya sosok di baliknya? Nah, di edisi Kamis Manis perdana kali ini, Resti sudah membersamai salah satu foundernya dari film nih. Ini ada namanya Kang Sutisna atau biasa disapa oleh Kang Tis. Halo. Kang Sutisna, sampai ke sana. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Pokoknya ojo lemes, kita harus tetap semangat demi bangsa dan negara. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat Intel Muda, Kang Sutisna ini memang frame-nya agak-agak formal, tapi dalam hatinya tuh non formal banget. Kita kan tampang serem hati Hello Kitty. Nah sebenarnya Kang Sutisna ini punya gagasan yang besar dan salah satu penggerak-penggerak, pencetus lah ya, terbentuknya adanya Forum Intelektual Muda. Sebelum kita bahas secara langsung nih Kang Sutisna dan Sobat Intel Muda ya, apa itu film dan bahkan bagaimana sejarahnya, kalau boleh tahu founder-foundernya dari film ini siapa aja sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forum Intelektual Muda sebenarnya dibentuk dari ketidaksengajaan ya. Ketidaksengajaan. Dari berawal dari kopi ke kopi, warung ke warung, kafe ke kafe. Dan ketika itu kenapa film terbentuk? Awalnya istilahnya itu nggak sengaja karena waktu itu kan PSBB. Ya. PSBB yang pertama kali diterapin oleh pemerintah lah. Dan kita kan biasa ketemu banyak orang, berdiskusi, bertukar gagasan. Nah, kita seakan mati gaya kan, ini mau ngapain ya? Tiba-tiba lagi ngetren lah itu ya, platform-platform. Lagi COVID kan, ketemu sama orang nggak bisa, tapi di sisi lain gagasan kita harus sering sampaikan kan, apa yang harus kita situasi nasional, situasi internasional. Ya akhirnya kita bentuklah Forum Intelektual Muda ini dengan konsep yang sederhana ya, karena kita studio kita gitu ya di kosan kan namanya, pagi jadi studio, malam jadi asrama. multifungsi. Tapi kan namanya kita kan terbiasa dalam situasi yang terbatas, tapi kita harus hal-hal yang terbatas ini bisa dibentuk sebagai menjadi hal yang luar biasa. Betul. Bagi peradaban bangsa. Itulah bedanya semangat anak muda dengan semangatnya. Namanya juga Intel Muda. Kan? Oh, Intel Muda ya. Intelektual. Kadang intelektual, kadang Intel. Beda tipis. Beda tipis. Tapi itu sebenarnya perlu juga digulik. Ada kadang Intel Muda, kadang Intelektual Muda. Bedanya Intel Muda sama Intelektual Muda apa Kak? Kalau versi Kakak nih. Kan sebenarnya kalau Intel kan sebenarnya identik dengan pengamat, mata-mata, dengan spy. Tapi kalau pada dasar intelektual sama Intel sama aja. Jadi Intel itu kan berasal dari sebuah kecerdasan seorang manusia, yang namanya intelektual kan. Betul. Jadi intelijen. Jadi bukan Intel,
bukan berarti Citra itu masih pandangan aja sih pandangan ya. marah kan. Intel itu tukang bakso yang tiba-tiba nyamar, Yes. akhirnya dia jualan, ternyata lebih sukses jualan bakso daripada jadi Intel. Akhirnya dia buka usaha banyak cabang kan. Iya, iya. Nggak, itu bercanda. Atau gimana yang terbaru tiba-tiba polisi jadi tiba-tiba wartawan, ternyata itu Intel polisi kan. Tapi Intel yang dimaksud tuh bukan Intel tuh lebih kepada daya tangkap seorang manusia untuk kecerdasan seorang manusia untuk bisa membaca situasi zaman ya. Oke, itu kan berarti sedikit tadi kakak menjelaskan gambaran terbentuknya film gitu ya. Tapi kalau penggagasnya siapa aja sih kak? Penggagasnya itu ada sahabat-sahabat saya yang di Salemba, ada Hairi Puadi, sahabat saya, dan juga ada beberapa ada Bang Jaki juga. Waktu itu kita akhirnya Ada saya juga. nah ini juga host baru kita Luar dari biasa. Cikarang. Senang banget bisa digabung di film loh. Tapi isinya teman-temannya ini nasabnya juga luar biasa ya, mentor-mentornya sudah jelas gitu kan. Jadi ada pengarah, dewan pengarah dan sebagainya gitu untuk Jadi kan mengajarkan. saya kan dari zaman kuliah ya, zaman kuliah ini kan namanya anak diskusi kan, anak diskusi, jadi Ngopi, diskusi, bahkan implementasi. implementasi, Apa sekedar wacana? kompor. Nggak, tapi kan waktu itu ya waktu zaman kuliah kan saya dulu sampai bela-belain dari Ciputat ke Hutan Kayu, ikut diskusi dulu, ada namanya banyak forum-forum diskusi, ada Freedom Institute, ada komunitas Salihara dan macam-macam ya. Pokoknya setiap minggu kita itu sampai keluar ke Ciputat lah, sampai nyari sama saking hausnya ilmu. Namun ketika saya di Jakarta, forum-forum itu sudah tidak ada lagi, makanya saya berpikir wah kayak kita harus bikin forum sendiri, bagaimana forum ini bisa mewarnai khazanah intelektual di Indonesia, khazanah keilmuan, bisa memberikan kontribusi terhadap peradaban bangsa. Karena kita kalau mengilhami teorinya Jürgen Habermas soal public sphere, bagaimana film ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan intelektual, terhadap situasi nasional, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Gitu. Tapi kalau boleh tahu film ini digagas berarti sejak PSBB. 2019 berarti? Enggak. 2021 ini. Oh baru banget ya? Baru banget. Waktu itu bukan PSBB, PPKM. Oh Sorry. PPKM. Kalau PSBB kan masih agak. PPKM kan benar-benar Ketat banget ya kalau kita lagi nongkrong aja Kuliah diusir-usir. tiba-tiba langsung offline banget ya, Kuliah nggak ada yang online banget. Online banget. Ketemu kita namanya inilah kita namanya ketika orang kan tidak ada yang bisa dalam teori Black Swan ya, ada angsa hitam, ketika kejadian luar biasa banyak mengagetkan banyak orang. Bagaimana kita melihat kondisi ini, kita ketika ada sesuatu yang luar biasa kan kayak COVID ini kan kita bisa bagaimana manusia bisa beradaptasi. Lahirnya film ini adalah bagian dari kita beradaptasi terhadap situasi COVID waktu itu. Sejak pandemi COVID-19, Sobat Intel Muda juga mungkin sama-sama tahu terus bermunculan ya beberapa platform sosial media yang itu kayaknya menawarkan berbagai wacana, edukasi, kedisiplinan ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari Forum Intelektual Muda itu sendiri Kak Sofista, kira-kira apa yang ditawarkan dari Forum Intelektual Muda untuk keberlangsungan yang ada di negara Indonesia, atau pengawalan apa yang kira-kira ditawarkan kita oleh lebih tim? kepada membaca bagaimana peran pemerintah bisa membaca situasi yang bisa menimbulkan ancaman, bisa misalnya bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita dalam istilah intelijen ada namanya early warning dan early detection, bagaimana setiap kejadian itu bisa mendeteksi semua. Dan kayak semisalnya kita kan nggak pernah tahu bahwa ketika ada kasus kita beranggapan bahwa kasus terorisme di Indonesia sudah jarang ya. Bahkan sudah nggak ada, kayaknya asing Sudah gitu nggak ya. ada ya, sudah nggak ada. Tiba-tiba ada kejadian bom di Polsek Astana aja kan di sini. Iya. Makanya menjadi pertanyaan kan bahwa emang riak-riak kecil apapun harus bisa diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai riak-riak kecil ini buih-buih kecil ini dibiarkan akhirnya menjadi ombak, akhirnya kita tergulung oleh Bom waktu itu. Jangan kita tergulung, ancaman bangsa bisa disintegrasi bangsa bisa terganggu. Ya.
Oke, itu luar biasa sih. Memang apa ya, gagasan yang diusung dari Forum Intelektual Muda. Ya pun ya, aus boleh minum dikit. Oh, silakan. Kerja-kerja kebangsaan ya kita harus sabar menghadapi banyak manusia yang kita hadapi lah. Yang Kalau saya suka itu bahasa khasnya teman-teman Forum Intelektual Muda itu apa? Kerja-kerja kebangsaan. kerja kebangsaan. Jadi Karena emang kalau tugasnya kerja biasa kan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau kita dari jam 7 sampai ketemu jam 7 sampai ketemu jam 7 lagi. Wah, luar Jadi biasa, 24 jam. Keren. Kata hingga bukan 24 jam, 30, lebih dari 24 jam. Namanya untuk bangsa Kalian Indonesia kita harus siap dalam Jiwa dan raga ku persembahkan untuk Indonesia untuk tercinta. bangsa. Luar biasa. Kira-kira kan film udah berdiri lah, udah berjalan Setahun hampir setengah. 1 tahun setengah Ya. gitu kan. Apa sih yang sudah dilakukan film atau hal yang mungkin berkenang itu menjadi poin kesuksesan ataupun keberhasilan dari Forum Intelektual Muda selama setahun setengah? Kita kan namanya manusia kan tidak boleh menjadi manusia yang cepat puas Betul. terhadap Tapi setidaknya ada yang perlu diapresiasi gitu. Titik apa- perjuangan kan titik ya. perjuangan kita tuh ketika kita upload video itu di yang nonton banyak karena berpengaruh terhadap AdSense meskipun gitu. AdSense-nya belum ada kan. Tapi kira-kira interaksinya kepada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu seperti apa? Kan mungkin yang ditawarkan ini kan gagasan-gagasan yang luar biasa. Outputnya kan tentu untuk menyadarkan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia kan. Betul. Nah ini juga kan sebenarnya perlu interaktif dari para pendengar, penonton gitu kan. Nah wasilah kesananya seperti apa dari Kita akan lebih banyak membuka ruang-ruang dialog ya. Jadi kita banyak melibatkan anak-anak muda. Kita sistemnya itu bukan sistem anggota, tapi kita lebih banyak kepada sel-sel bagaimana komunitas? Bukan? komunitas istilah sel-sel bagaimana sel-sel yang ada di sel-sel anak bangsa ini, sel-sel ketika anak-anak muda yang memiliki potensi untuk yang fokus terhadap bangsanya, yang terhadap cinta tanah air, bagaimana kita satukan pemikirannya, bagaimana kita bisa memberikan satu gagasan yang apa yang pas untuk masa depan Indonesia ke depannya. Oke, luar biasa sih. Dan di penghujung, Kak Sutisna, kira-kira apa sih harapan dari Forum Intelektual Muda untuk, apalagi kan kita bentar lagi nih udah penghujung akhir tahun 2022 dan itu banyak banget peristiwa dan kejadian yang terjadi, ya kan? Dan kita akan masuk di gerbang-gerbang menuju Pesta Demokrasi Republik Indonesia. Kira-kira apa harapan dari Forum Intelektual Muda untuk meriahkan demokrasi yang ada di 2024? Forum Intelektual film ini akan terus konsisten ya dalam mengawal isu-isu kebangsaan, dalam baik dari sifatnya nasional maupun internasional, karena baik dari isu-isu nasional dan internasional kan saling berkaitan. Ketika banyak pihak yang memprediksi bahwa di 2023 nanti akan ada terjadi resesi ekonomi, tapi yang saya lihat bukan hanya resesi ekonomi, tapi resesi politik, karena melihat situasi internasional yang tidak semakin unpredictable, perang Rusia Ukraina yang tak kunjung selesai, dan banyaknya polarisasi politik di antara negara-negara, adalah blok Amerika dan blok Cina, dan bagaimana kita melihat posisi Indonesia menjadi posisi negara di jalan tengah, bagaimana Indonesia sebagai katalisator perdamaian ini, karena kemarin sukses menyelenggarakan G20 dan tahun depan akan menjadi ketua KTT ASEAN. Nah, bagaimana Indonesia yang di mata dunia ini sebagai negara yang aman, tapi di sisi lain banyak potensi-potensi yang bisa menjadi ancaman di dalam negara ini, sehingga kita bisa mengantisipasinya melalui kajian-kajian. Kita memitigasi setiap ancaman-ancaman ini melalui pendekatan kebudayaan, pendekatan kebangsaan ini. Oke, jadi memang sebenarnya di sini pondasinya tetap di pemuda ya, kuncinya itu di pemuda. Intelektual muda. Nah itulah wasilah dari adanya Forum Intelektual Muda untuk tadi melalui jalur-jalur kebudayaan, jalur-jalur sosial, ekonomi ya, yang untuk bisa memperbaiki sebagai wasilah bangsa Indonesia yang tadi moderat, sebagai negara yang nuansa kedamaian dan yang sebagainya. Buat sobat intelektual muda juga nih, jangan lupa tetap dukung dan support selalu Forum Intelektual Muda. Jangan lupa di follow Instagramnya Dan juga di subscribe ya. Terima kasih. Dah.